Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi yang selanjutnya untuk mata kuliah komunikasi terapeutik, yaitu komunikasi terapeutik dalam keadaan gawat darurat ya. Jadi settingnya ini berada pada kondisi di mana pasien berada pada kondisi gawat dan juga darurat. Nah, ini kita bahas dulu kondisi gawat daruratnya seperti apa sih. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis sesegera mungkin untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut ya. Jadi kondisi gawat darurat ini adalah kondisi di mana pasien harus segera mendapatkan penanganan, harus segera mendapatkan perawatan untuk mencegah terjadinya kematian atau mencegah terjadinya kecacatan. Yang kedua ini, gawat darurat adalah suatu keadaan yang terjadinya bersifat mendadak dan mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan ataupun pertolongan segera, dalam arti pertolongan secara cermat, tepat, dan juga cepat. Apabila tidak mendapatkan pertolongan semacam itu, maka korban akan mati ataupun cacat ya. Pada dasarnya pada definisi ini isinya sama ya. Intinya kondisi gawat darurat adalah kondisi di mana pasien itu harus segera mendapatkan tindakan. Nah, pada kondisi gawat darurat ini, komunikasi terapeutik itu merupakan cara efektif ya untuk mengakhiri tingkah laku manusia dan juga bermanfaat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di rumah sakit, termasuk juga dalam setting kondisi gawat darurat. Ya, hanya saja ada beberapa teknik ya yang berbeda dibandingkan dengan saat kita melakukan komunikasi pada pasien yang misalkan dirawat inap ataupun pada pasien yang kondisinya tidak gawat darurat. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan saat kita berkomunikasi atau saat kita berinteraksi dengan pasien yang berada pada kondisi gawat darurat. Ada beberapa aspek psikologis yang terjadi pada pasien dengan situasi gawat darurat. Ya. Nah, sama seperti pada pasien yang komplain dan juga marah tadi, nah ini ada yang kecemasan, kekhawatiran. Kemudian, pasiennya juga mudah marah ya. Pada kondisi gawat darurat, pasien juga biasanya ada yang mudah marah. Nah, ini hal ini terjadi ya bila seseorang dalam kondisi gelisah dan tidak tahu dengan apa yang harus mereka perbuat. Kemudian psikologis yang selanjutnya, pada kondisi gawat darurat mungkin pasiennya histeris ya, pasiennya bingung, pasiennya tidak tahu tentang bingung ya tentang saya harus ngapain gitu ya, sehingga pasiennya mungkin memicu terjadinya kondisi histeris ini. Oke, nah ini selanjutnya ada yang namanya SPGDT. Ya, SPGDT ini adalah sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Ini SPGDT ini merupakan suatu sistem pelayanan penderita gawat darurat, pasien gawat darurat ya, yang terdiri dari unsur pelayanan pra rumah sakit, pelayanan di rumah sakit, dan pelayanan antar rumah sakit. Jadi sebelum kita masuk ke komunikasi, nah ini ada yang namanya SPGDT ya. Nah, pada kondisi gawat darurat, pelayanan yang diberikan itu berpedoman pada respon cepat yang menekankan time saving is life saving ya. Jadi pokoknya penanganannya harus cepat supaya pasiennya selamat. Yang melibatkan pelayanan oleh masyarakat awam, petugas medis, pelayanan ambulan gawat darurat, dan sistem komunikasi. Oke, di SPGDT tadi pertama ada fase pra rumah sakit. Nah, fase pra rumah sakit ini adalah pelayanan kepada pasien gawat darurat yang melibatkan masyarakat atau orang awam dan petugas kesehatan. Ya. Oke, contohnya misalkan kemarin ya kasus mahasiswa, kasus pendaki di Gunung Merapi. Nah itu ya berarti fase pelayanan pra rumah sakitnya melibatkan penduduk ataupun warga sekitar ataupun orang lain yang merupakan tenaga kesehatan. Nah, pada fase pra rumah sakit ini, komunikasi yang dilakukan yaitu dengan meyakinkan warga bahwa seorang perawat atau tenaga kesehatan ya melakukan pengecekan status kesadaran korban dengan memanggil nama korban, menghubungi organisasi atau ini yang memanggil ambulan ya untuk pertolongan lanjut ke rumah sakit. Jadi pada fase pra rumah sakit ini
Komunikasi yang dilakukan oleh perawat itu adalah komunikasi yang dilakukan pada orang yang saat itu ada di sekitar korban, dan meyakinkan bahwa orang yang di sekitar korban itu bahwa kita sebagai perawat bisa membantu ataupun memberikan pertolongan pada orang yang berada pada kondisi gawat darurat. Ya. Kemudian selanjutnya ada fase pelayanan rumah sakit. Ini merupakan fase pelayanan yang melibatkan tenaga kesehatan yang dilakukan di rumah sakit, dan komunikasi terapeutik tetap dapat dilakukan pada tahap ini. Tetapi dalam hal ini tindakan yang cepat dan tepat lebih utama. Jadi komunikasi yang dilakukan pada pasien gawat darurat tidak sepanjang komunikasi yang dilakukan pada pasien yang tidak berada pada kondisi gawat darurat, ya. Karena yang diutamakan pada pelayanan atau pada SPGDT tadi ya, pada pelayanan pasien dengan kondisi gawat darurat itu adalah tindakannya yang diutamakan. Kemudian selanjutnya pelayanan antar rumah sakit atau rujukan, yang merupakan fase pelayanan yang melibatkan petugas kesehatan dengan petugas kesehatan antar rumah sakit. Nah, komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi terapeutik dengan pasien maupun keluarga. Nah, ini dijelaskan ya pada kondisi ini, pada situasi ini atau pada setting ini, kita sebagai perawat atau tenaga kesehatan secara umumnya bisa menjelaskan kepada pasien ataupun keluarga tentang kondisi kesehatannya yang memang memerlukan perawatan lebih lanjut atau harus dirujuk. Kemudian selanjutnya juga melibatkan komunikasi antar tenaga kesehatan ya. Jadi ada komunikasi namanya komunikasi SBAR kemarin ya. Nah, ini selanjutnya teknik komunikasi yang mana yang bisa kita terapkan saat kita berkomunikasi pada pasien ataupun pada kondisi di mana kita berhadapan pada situasi gawat darurat. Ini yang pertama adalah mendengarkan atau listening. Nah, lagi-lagi ya, pada kondisi apapun, active listening atau mendengarkan itu adalah teknik pertama yang digunakan ya saat kita melakukan komunikasi terapeutik. Nah, mendengarkan informasi yang disampaikan oleh pasien dengan penuh empati dan perhatian, menjaga kontak mata ya, karena kalau ini sudah tahu ya jelas penjelasannya ya, karena kalau kita melakukan kontak mata dengan pasien menunjukkan bahwa kita itu perhatian terhadap kondisi pasien dan menunjukkan keingintahuan perawat tentang kondisi pasien sambil menganggukkan kepala. Nah, tujuannya apa? Kita menerapkan teknik active listening atau mendengarkan ini, tujuannya adalah untuk memberi rasa aman kepada pasien dalam mengungkapkan perasaan dan juga membantu menjaga kestabilan emosi pasien. Ini sudah jelas ya, kalau settingnya IGD ini bisa kalau komunikasi dengan pasiennya settingnya sudah di rumah sakit ataupun pada saat melakukan rujukan. Kemudian teknik komunikasi pada pasien gawat darurat yang kedua adalah menunjukkan penerimaan. Nah, ini bersedia untuk mendengarkan orang lain tanpa menunjukkan sikap ragu atau penolakan, ya, misalkan dengan menganggukkan kepala saat merespon pembicaraan pasien ataupun pembicaraan klien. Kemudian sebaiknya perawat tidak menunjukkan ekspresi wajah yang menunjukkan ketidaksetujuan ataupun penolakan atas informasi yang disampaikan oleh pasien. Kemudian perawat jangan menyela atau membantah, jangan memotong informasi atau jangan memotong kalimat yang disampaikan oleh pasien. Kemudian tadi yang ketiga adalah mengulang pernyataan pasien. Dengan mengulang pernyataan klien atau pasien, perawat memberikan umpan balik. Artinya perawat memberikan umpan balik sehingga klien atau pasien mengetahui bahwa pesan yang disampaikan kepada perawat itu mendapatkan respon. Nah, pada poin ini mengulang pokok pikiran klien atau pasien menunjukkan indikasi bahwa perawat mengikuti pembicaraan pasien. Kemudian yang keempat, teknik klarifikasi, ini juga sudah kita bahas ya, ini diperlukan untuk memperoleh kejelasan dan kesamaan ide, perasaan juga persepsi antara perawat dan juga pasien. Kemudian yang kelima, menyampaikan hasil pengamatan. Perawat perlu menyampaikan hasil pengamatan terhadap pasien untuk mengetahui bahwa pesan dapat tersampaikan dengan baik. Dan perawat menjelaskan kesan yang didapat dari isyarat nonverbal yang dilakukan oleh klien atau pasien. Nah,
Selanjutnya ini prinsip-prinsip komunikasi pada setting gawat darurat. Nah, ini yang penting adalah ciptakan lingkungan terapeutik dengan menunjukkan sikap dan perilaku. Yang pertama, caring. Nah, ini sudah jelas ya. Caring ini berarti adalah sikap pengasuhan yang ditunjukkan bahwa kita sebagai perawat peduli dan selalu ingin memberikan bantuan kepada pasien. Kemudian prinsip yang kedua adalah acceptance, berarti menerima pasien apa adanya. Lalu yang ketiga, respect, menghormati keyakinan pasien. Kalau empati ya, bisa melihat atau merasakan permasalahan pasien dari sudut pandang pasien. Lalu trust ya, kepercayaan terhadap pasien. Kemudian yang keenam adalah integrity atau berpegang pada prinsip profesional. Nah, ini kaitannya dengan empati ya, jangan sampai kita sebagai perawat bersikap simpati ya, tapi yang harus kita lakukan adalah empati. Kemudian prinsip komunikasi pada setting gawat darurat selanjutnya ya, jadi intinya kalau pasien sedang ada di IGD ya, identifikasi bantuan yang diperlukan untuk apa, terapan teknik komunikasi, terfokus bertanya dan validasi ya. Ini kita bisa melakukan teknik bertanya kepada pasien kalau pasien itu kondisinya masih sadar, tapi kalau tidak sadar berarti ya, pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi pasien atau alasan kenapa pasien dibawa ke rumah sakit itu bisa kita tanyakan pada orang yang mengantar pasien ke rumah sakit. Kemudian selanjutnya terapkan teknik ini bahasa yang mudah dimengerti, gunakan bahasa yang mudah dimengerti, lalu pastikan hubungan profesional dimengerti oleh pasien dan juga keluarga. Kita jelaskan bahwa tugas kita adalah memang membantu dan juga merawat pasien. Kemudian motivasi dan hargai pendapat dan juga respon pasien. Kemudian hindari menyalahkan, memojokkan dan juga memberikan sebutan yang negatif kepada pasien. Nah, ini tidak boleh. Ya. Oke, nah itu tadi adalah setting komunikasi pada kondisi gawat darurat ya, atau kalau di rumah sakit pasiennya ada di UGD. Nah, ini selanjutnya adalah komunikasi terapeutik pada pasien tidak sadarkan diri ya, atau ini teknik komunikasi saat kita merawat pasien misalkan di ruang ICU ya, pokoknya di ruang intensive care unit ya, entah itu ruang ICU umum atau misalkan ruang ini ya CVCU ya, cardiovascular care unit. Nah, macam-macam ini intinya adalah komunikasi yang kita lakukan pada pasien yang tidak sadarkan diri atau mengalami penurunan kesadaran. Oke, ini satu komunikasi dengan menggunakan teknik komunikasi terapeutik yang sifatnya khusus dikarenakan fungsi sensorik dan juga motorik pasien mengalami penurunan atau pada kondisi di mana pasien mengalami penurunan kesadaran sehingga stimulus dari luar tidak dapat diterima oleh pasien dan pasien tidak dapat berespon kembali terhadap stimulus yang diterima. Ya, jadi teknik komunikasinya nanti adalah teknik komunikasi satu arah ya. Perawat yang melakukan komunikasi dan pasiennya ini sudah tidak bisa memberikan respon. Nah, ini teknik atau prinsip ya, prinsip berkomunikasi dengan pasien yang tidak sadar. Yang pertama adalah, nah kita harus berhati-hati ya dalam melakukan komunikasi verbal, karena walaupun pasien itu sedang mengalami penurunan kesadaran, namun nah ini ada banyak penelitian ya, organ pendengaran pasien ini mengalami penurunan fungsi paling akhir pada pasien yang tidak sadar. Jadi sebenarnya kalau kita berkomunikasi, kalau kita berbicara di samping pasien yang sedang mengalami penurunan kesadaran, sebenarnya organ pendengaran pasien itu masih berfungsi, pasien masih bisa mendengar, hanya saja pasien tidak bisa memberikan respon ya, pasien tidak bisa menjawab ya, atau tidak bisa merespon secara verbal ya. Sehingga nah ini ya, kita sebagai perawat harus mengambil asumsi bahwa pasien sebenarnya dapat mendengar pembicaraan perawat ya, hanya saja pasien tidak bisa memberikan respon. Kemudian prinsip komunikasi pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran selanjutnya adalah ucapkan kata-kata sebelum menyentuh pasien ya. Jadi tetap ini ya, kita sampaikan kepada pasien, permisi ya Pak, Bu, badannya mau saya seka, contohnya misalkan seperti itu, tetap harus kita sampaikan ya tindakan apa yang mau kita lakukan ya.
Nah, ini contohnya misalkan kita memberikan masas ya. Sentuhan diyakini dapat menjadi salah satu bentuk komunikasi yang sangat efektif pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran ya. Pasien bisa merasakan ya, hanya saja pasien tidak bisa memberikan respon atas stimulus yang diterima. Kemudian yang ketiga, upayakan pertahankan lingkungan setenang mungkin ya, walaupun pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Ya tadi ya, karena klien tidak sadar seringkali dapat mendengar suara dari lingkungan walaupun klien tadi atau pasien tadi tidak bisa meresponnya sama sekali, tapi pasien tetap bisa merasakan. Nah, ini selanjutnya bagaimana cara berkomunikasi dengan pasien tidak sadar. Yang pertama, kita tetap memberikan penjelasan ya, kita mau melakukan apa, itu tetap kita harus berikan penjelasan walaupun pasiennya nggak sadar ya. Kemudian yang kedua fokusing, yang ketiga memberikan informasi ya. Intinya tetap disampaikan kepada pasien. Dan yang keempat adalah mempertahankan ketenangan lingkungan ya. Nah, selain ketenangan lingkungan, ketenangan perawat juga dapat ditunjukkan dengan komunikasi nonverbal dengan memberikan sentuhan pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Ya, jadi ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa sentuhan itu adalah transmisi pesan tanpa kata-kata. Ya, jadi sebenarnya pasien itu masih bisa merasakan, hanya saja mereka tidak bisa merespon. Oleh karena itu penting ya, komunikasi tetap harus dilakukan pada pasien walaupun pasiennya itu mengalami penurunan kesadaran. Nah, ini selanjutnya perubahan fungsi komunikasi dengan pasien tidak sadar. Yang pertama adalah mengendalikan perilaku. Nah, ini pasien tidak sadar, tidak memiliki respon ya, nggak bisa memberikan respon. Yang kedua, perkembangan motivasi. Nah, pada pasien yang tidak sadar atau pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran ya, ini terganggu pada fungsi utama mempertahankan kesadaran, tapi masih dapat merasakan rangsangan atau stimulus terutama pada indera pendengarannya, sehingga perawat dapat tetap menggunakan kesempatan ini untuk berkomunikasi, di mana komunikasi yang dilakukan oleh perawat pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran itu berfungsi untuk pengembangan motivasi pada pasien ya. Jadi banyak ya pasien misalkan dirawat di ruang ICU, kemudian nah ini ya pasiennya biasanya mengalami perubahan perilaku ya. Jadi dari hasil observasi misalkan pasiennya tampak gaduh gelisah, pasiennya tampak cemas. Nah, itu biasanya mereka didampingi oleh psikiater misalkan. Jadi walaupun pasien yang mengalami penurunan kesadaran, kenapa harus tetap didampingi oleh psikiater atau misalkan oleh perawat jiwa? Karena pasiennya sebenarnya masih bisa menerima stimulus dari lingkungan eksternal, hanya saja fungsi responnya yang hilang. Kemudian, nah, yang keempat, perubahan fungsi komunikasi pada pasien dengan penurunan kesadaran adalah, nah ini informasi. Nah, di mana setiap prosedur tindakan keperawatan harus tetap dikomunikasikan untuk menginformasikan pada pasien karena itu merupakan hak pasien. Nah, ini ya, karena pasiennya ini informasi kepada pasien tetap kita sampaikan ya, hanya saja karena pasiennya tadi tidak bisa menunjukkan respon, maka segala informasi yang berkaitan dengan pasien, mulai dari kondisi pasien, tindakan yang dilakukan pada pasien apa saja, bisa digantikan oleh keluarga atau bisa kita sampaikan kepada keluarga. Ya, namun walaupun disampaikan kepada keluarga, pasien tak memiliki hak untuk mengetahui apa saja yang akan dilakukan oleh perawat. Oleh karena itu, walaupun pasiennya mengalami penurunan kesadaran, tetap kita komunikasikan ya, kita itu mau melakukan apa. Oke, materinya sudah selesai ya. Materinya tidak banyak ya, jadi banyak contoh untuk pertemuan materi komunikasi pada pasien dengan penurunan kesadaran. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.